Laporan masing-masing pemimpin regu kepada Pratama. Pratama menjemput pembina upacara. Penghormatan dipimpin oleh Pratama. Pengibaran bendera merah putih. Pengucapan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasa Dharma. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini pada kesempatan latihan kali ini, materi yang akan disampaikan mengenai manfaat penghijauan. Semua peserta didik dimohon untuk mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dengan tertib dan disiplin, serta perhatikan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sebelum latihan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pratama mubarkan barisan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah disebutkan pada upacara pembukaan, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai manfaat penghijauan. Nah, sebelum kita ke materi, kita absen dulu ya. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini 2 orang. Nah, kita langsung lanjut saja ke materi. Tadi kita akan membahas apa? Ya, betul. Kita akan membahas manfaat penghijauan. Sebelum kita ke manfaatnya, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih penghijauan itu. Di sini ada yang tahu apa itu penghijauan? Ya, betul. Penanaman pohon, reboisasi. Sebenarnya reboisasi dengan penghijauan itu hampir sama ya, tapi ya agak beda-beda sedikit seperti itu. Kita langsung saja ke pengertian penghijauan. Penghijauan merupakan suatu kata yang dipakai untuk menggambarkan aktivitas menanam pohon. Hal ini tentu saja karena pohon mempunyai daun sebagai bagian yang berwarna hijau, maka dari itu untuk menggambarkan kegiatan menata pohon, kata yang digunakan adalah penghijauan. Nah, penghijauan biasanya dilakukan di tempat-tempat yang belum banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa penghijauan dan reboisasi itu sebenarnya berbeda, namun hampir sama. Nah, kamu mungkin bertanya apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah kita kan sering mendengar ya, lebih sering mendengar reboisasi dibandingkan mendengar kata penghijauan. Reboisasi itu sendiri adalah suatu kegiatan penanaman di hutan yang gundul. Jadi penanaman kembali hutan yang gundul. Seperti itu. Kemudian yang tadi penghijauan kan, jadi penghijauan itu lebih ke penanaman kembali lahan yang kurang ditumbuhi oleh pepohonan, sedangkan reboisasi adalah penanaman kembali hutan gundul. Jadi hampir sama, mungkin berbeda itu letak dari proses penanaman itu sendiri, tapi sama-sama merupakan kegiatan penanaman pohon. Nah, sudah mengerti kan apa itu pengertian penghijauan? Kita langsung saja ke manfaatnya. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya. Tapi sebelumnya ada yang bisa menyebutkan satu saja apa manfaat dari penghijauan itu sendiri? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, tidak ada. Kita langsung lanjut saja. 1. Manfaat estetis atau keindahan. Nah, di sini pohon memiliki berbagai macam jenis, berbagai macam tajuk yang khas.
sehingga menciptakan keindahan tersendiri. Oleh karena itu, bila disusun secara berkelompok dengan jenis yang sama dan tersusun rapi, maka akan menciptakan keindahan. Seperti itu. Seperti contohnya, misalkan kita mempunyai rumah ya. Apabila rumah tersebut tidak ditanami pohon sama sekali, maka rumah tersebut akan terlihat kering, terlihat gersang. Kemudian sebaliknya, apabila rumah tersebut ditanami oleh bunga-bunga, oleh pohon-pohon yang disusun secara rapi di depan rumah atau di sekeliling rumah, maka rumah tersebut akan terlihat segar, terlihat sejuk, terlihat asri, seperti itu. Lanjut ke manfaat orologis, yaitu mencegah erosi atau pengikisan tanah. Nah, apa sih erosi itu? Kalian pasti bertanya seperti itu kan? Nah, erosi adalah peristiwa pengikisan padatan sedimen tanah, batuan dan partikel lainnya akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, krip pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat biang. Dalam hal ini disebut bioerosi. Erosi tidak sama dengan pelapukan akibat cuaca yang mana merupakan proses penghancuran mineral batuan dengan proses kimiawi maupun fisik atau gabungan keduanya. Nah, kenapa penghijauan bisa mencegah erosi? Di sini penghijauan itu kan penanaman kembali pohon, sedangkan akar pohon dan tanah itu merupakan satu kesatuan yang kuat sehingga mampu mencegah erosi atau tanah longsor. Nah, kemudian ada manfaat hidrologis atau penyerapan air. Tanaman pada dasarnya akan menyerap air hujan. Dengan demikian, banyaknya kelompok pohon-pohon akan menjadikan daerah tersebut sebagai daerah persediaan air tanah yang dapat memenuhi kebutuhan bagi manusia dan makhluk lainnya. Kenapa seperti itu? Air hujan yang turun apabila tidak terdapat pohon di sekitarnya, air tersebut akan mengalir terus. Kemudian apabila air hujan yang turun di daerah yang terdapat pohon-pohon, air tersebut tidak akan mengalir begitu saja, tapi air tersebut akan diserap oleh akar pohon. Kemudian air tersebut disimpan di tanah, dan lama-kelamaan akan menjadi air tanah atau mata air yang dapat digunakan untuk kehidupan. Selanjutnya ada manfaat klimatologis, dapat menyejukkan udara. Dengan banyaknya pohon akan menurunkan suhu setempat sehingga udara di sekitarnya menjadi sejuk dan nyaman. Jadi, secara klimatologis, kehadiran pohon-pohon pelindung sangat besar artinya. Di sini misalkan contohnya kita hidup di perkotaan yang jarang pohon, itu udara seperti apa? Banyak polusi di mana-mana, gerah. Dan apabila kita tinggal misalkan di daerah pegunungan, itu akan terasa sejuk, akan terasa dingin. Kenapa? Karena pohon itu menghasilkan banyak oksigen. Nah, sedangkan kita setiap hari itu kan menghirup oksigen. Nah, apabila oksigen yang dihasilkan dari pepohonan, misalkan di daerah pegunungan, itu kan oksigen yang segar, maka itu akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sejuk, seperti itu. Kemudian ada manfaat edafis atau sebagai tempat hidup binatang. Ini adalah manfaat dalam kaitannya dengan tempat hidup binatang. Di lingkungan yang penuh dengan pohon-pohon, secara alami satwa dapat hidup dengan tenang karena lingkungan demikian memang sangat mendukung. Nah, di sini contohnya kan banyak sudah banyak ya hewan yang punah karena lingkungan tempat tinggal mereka dirusak, mereka kehilangan tempat tinggal mereka. Contohnya burung saja, burung kan itu tinggal di pohon. Nah, apabila pohon tidak ada, maka burung-burung tersebut akan tinggal di mana? Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak bisa berkembang biak, sehingga terjadilah kepunahan tersebut. Lanjut, ada manfaat ekologis atau keseimbangan lingkungan. Yang belakang tolong perhatikan ya, agar bisa memahami materi ini. Jadi nggak sepotong-sepotong, nggak cuman kalian tadi perhatiin cuma awal-awal, jadi kalian tahu materinya awal doang, sedangkan yang tengah dan akhirnya kalian tidak tahu. Kemudian tadi apa? Manfaat ekologis, keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang seimbang antara struktur buatan manusia dan struktur alam. Kelompok pohon atau tanaman, air, binatang adalah bagian dari alam yang dapat memberikan keseimbangan lingkungan.
Nah, di lingkungan kita itu tidak semua sistem dapat dibuat oleh manusia. Ada memang beberapa sistem-sistem dalam kehidupan kita yang memang sudah disediakan oleh alam, seperti pepohonan. Tadi kan saya sebutkan pepohonan dapat menyerap air, kemudian pepohonan juga dapat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, itu kan sistem yang tidak bisa dibuat oleh manusia, tapi bisa sudah disediakan oleh alam. Jadi itu harus seimbang antara buatan alam dan juga buatan manusia. Kemudian ada manfaat protektif atau perlindungan. Manfaat protektif adalah karena pohon dapat memberikan perlindungan, misalnya terhadap teriknya sinar matahari, angin kencang, penahan debu, serta peredam suara. Di samping juga melindungi mata dari cahaya silau. Lanjut, ada manfaat higienis, adalah sudah menjadi sifat pada pohon pada siang hari menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan manusia, dan sebaliknya dapat menyerap karbon dioksida, yaitu udara kotor hasil gas buangan sisa pembakaran. Jadi secara higienis pohon sangat berguna untuk kehidupan manusia. Mengapa sangat berguna bagi kebutuhan manusia? Karena kita setiap hari itu kan menghirup oksigen. Kalau misalkan kita tidak menghirup oksigen, apa yang terjadi? Mati kan, kita tidak bernafas. Nah, pepohonan itu sendiri mereka akan melakukan fotosintesis. Nah, mereka melakukan fotosintesis itu membutuhkan satu, sinar matahari, kemudian klorofil dan karbon dioksida. Nah, hasil dari fotosintesis itu sendiri adalah oksigen serta zat makanan yang akan diserap oleh pohon itu sendiri. Nah, oksigen itu sendiri akan diserap lagi oleh kita. Seperti itu. Selanjutnya ada manfaat edukatif atau tempat belajar. Berbagai macam jenis pohon yang ditanam di kota-kota merupakan laboratorium alam karena dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar mengenal tanaman dari berbagai aspeknya. Di sini maksudnya karena misalkan di sebuah kota itu atau sebuah tempat itu ditanami pohon-pohon langka, kita kan jadi tahu, oh itu pohon apa, oh itu pohon apa. Kemudian kita juga dapat mengetahui kegunaan pohon itu apa, manfaat pohon itu apa. Misalkan pohon ini manfaatnya A, pohon ini manfaatnya B, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, untuk pohon yang sudah tanaman yang sudah dibawa masing-masing kelompok. Jadi kemarin kita sudah membagi kelompok ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, per kelompok itu wajib membawa satu tanaman kebutuhan dapur. Nah, tadi ada yang bertanya kan, Bu, ini tanaman digimanain? Nah, untuk pohon-pohon untuk tanaman-tanaman yang sudah dibawa, kemarin kita sudah membagi beberapa kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, satu kelompok itu wajib membawa satu tanaman dapur. Untuk apa? Mungkin karena bertanya-tanya. Nah, hari ini kita akan langsung ke lapangan. Kita akan membuat pojok dapur hidup. Dapur hidup itu apa? Dapur hidup itu adalah penanaman lahan di mana tanaman-tanaman yang ditanam di lahan tersebut merupakan tanaman kebutuhan pokok dapur. Kemarin kan dari suruhnya ada yang bawa bawang daun, ada yang bawa cabai. Nah, nanti boleh langsung dibawa aja ke lapangan, langsung kita susun, kita membuat dapur hidup. Nah, untuk materi mungkin sekian. Kita langsung lanjut saja ke lapangan, kemudian nanti kita akan permainan dan upacara penutupan. Oke, materi kita lanjut untuk materi-materi selanjutnya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tadi kan sudah ada yang membawa bawang daun, sudah ada yang membawa cabai, dan kita sudah letakkan, ini sudah disusun. Jadi ini merupakan contoh dari dapur hidup, di mana lahan yang ditanami oleh berbagai tanaman kebutuhan dapur. Di sini ada bawang daun, kemudian juga tadi ada yang jeruk, ada yang membawa pandan, ada yang membawa jahe, dan lain-lain. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa diterapkan juga ya, bukan hanya di lingkungan sini, tapi juga bisa diterapkan di lingkungan rumah kalian, agar selain agar terlihat lebih asri, juga bermanfaat untuk kebutuhan dapur. Oke semua, sekarang
kita lanjut ke permainan. Nah, nama permainannya itu gempa, banjir, tsunami. Nah, di sini kita akan bagi-bagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. 2 orang itu saling berhadapan berpegangan tangan. Nah, kemudian 1 orangnya lagi berada di antara 2 orang yang berpegangan tangan itu. Nah, seperti itu ya. Silakan bagi kelompoknya. Cepat. Oke, sudah. Hitungan 10 harus sudah terbentuk ya kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Sudah dibagi. Nah, sekarang aturan mainnya, ketika saya menyebutkan gempa, orang yang berdiri di antara 2 orang yang berhadapan itu harus lari mencari lagi tempat yang kosong, tempat yang tidak ada penghuni. Kemudian ketika saya menyebutkan banjir, maka 2 orang yang berpegangan tangan ini harus berganti pasangan, berganti orang, tapi yang ada di tengah tetap ada di tempat. Seperti itu. Nah, kemudian ketika saya menyebutkan tsunami, semua orang yang berdiri di tengah yang berpegangan tangan semuanya harus berganti tempat, harus berganti pasangan. Setuju? Nah, apabila ada yang salah, kita akan hukum ya. Nah, hukumannya ya gimana sih lah. Sekarang kita mulai saja ya. Oke, sudah siap? 1, 2, 3, gempa. Oke, kemudian tsunami. Kemudian banjir. Nah, ada yang kalah. Oke, silakan maju ke depan. Nah, hukumannya untuk yang salah kita suruh nyanyi saja ya. Oke, tapi sambil karena kasihannya kalau misalkan cuma 1 orang, kita mulai lagi. Gempa, tsunami, banjir. Oke, sekarang sudah 2 orang. Ada yang salah kan tadi, jadi sudah ada 2 orang. Nah, 2 orang ini mereka harus bernyanyi ya. Itu hukumannya. Oke, sudah beres. Sekian permainan dari saya. Semuanya mohon bersiap. Kita akan lanjut ke upacara penutupan. Laporan masing-masing pemimpin regu. Pratama menjemput pembina upacara. Penurunan bendera merah putih. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta didik yang sudah menjalankan pembelajaran hari ini dengan disiplin dan tertib. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sebelum pulang, mari kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pratama membubarkan barisan upacara.